Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Di video ini aku mau spill sesuatu yang udah aku siapin hampir 1 tahun ya buat kalian semua. Buat yang lagi nonton, ada yang pernah coba hitung mimpimu di websiteku nggak? Ada dari dana darurat, menikah, dana pensiun, simulasi KPR, dan yang baru launch dana pendidikan anak. Akhirnya bisa jadi juga fitur ini setelah konsultasi dengan teman-teman financial planner dan bapak ibu yang udah punya anak. Maklum ya, soalnya aku sendiri belum melewati proses itu kan. Jadi aku banyak ngobrol dengan yang lebih berpengalaman biar nggak sotoy dan benar-benar bisa jadi solusi buat kalian semua. Nah, sebelum kita bahas lebih detail, aku mau kasih ilustrasi 2 skenario. Opsi yang pertama, kita mulai nabung, invest, dan dapat keuntungannya sampai anak kita berumur 18 tahun nanti. Atau opsi yang kedua, kita hidup happy-happy dan YOLO aja, sampai anak kita butuh uang untuk sekolah. Kalau dana dan rezekinya belum ada, ya bisa pinjam uang dan bayar bunga. Dari 2 opsi ini, kamu bakal milih yang mana? Investasi dari sekarang dan dapat cuan, atau pinjam uang dan bayar bunga kemudian? Oke, kalau kamu masih lanjut sampai sini, artinya kita setuju ya. Lebih baik jadi orang yang dapat cuan investasi daripada bayar bunga utang. Tapi mulai dari mana, Kak? Mulai dari hitung mimpimu. Karena kalau impian itu penting dan serius memperjuangkannya, kita bakal bikin strategi yang baik juga untuk menuju cita-cita itu. Kita bisa hitung pakai fitur baru dana pendidikan anak di websiteku feliciaputriciasaka.com ya. Langsung aja kita praktek ya. Langkah yang pertama, buat rencana pendidikan anak. Kita masukin nama anak dan usianya saat ini. Kalau masih belum lahir, tulis aja 0 tahun ya. Terus kita pilih rentang pendidikan dari jenjang awal sampai jenjang akhir. Dan di setiap jenjangnya kita rencanain juga, kira-kira mau sekolahin anak di daerah mana. Apakah sekolah negeri, swasta, national plus, atau international. Misal ya, kita pilih SD di Pulau Jawa dan sekolah swasta. Nanti muncul perkiraan uang pangkal dan uang sekolahnya. Nah, angka-angka di sini itu default number berdasarkan riset kita di tahun 2023. Kalau kalian udah tahu spesifiknya mau sekolahin anak di mana, bisa ganti aja dengan angka yang real ya. Dan jangan lupa ada juga perkiraan biaya lain-lain, seperti buku, field trip, ekskul, uang jajan, yang sekitar 10% dari uang sekolah. Again, rasio ini bisa kalian otak-atik sendiri ya. Lanjut, step yang kedua, refleksi kondisi keuangan kita. Kita simpan rencana pendidikan anaknya, terus kita masukin nih penghasilan gabungan diri kita dan pasangan. Next, kita isi juga berapa dana pendidikan Feli Junior nih ya yang udah terkumpul sekarang. Kalau belum mulai ngumpulin, isi 0 aja nggak apa-apa. Kalau punya lebih dari 1 anak, ini bikin dana pendidikan yang terpisah ya, karena ini dana untuk Feli Junior aja. Terus kita masukin inflasi pendidikan. Ini default numbernya 15% per tahun ya. Ada juga target investasi per bulan untuk dana pendidikan Feli Junior aja ya, itu berapa? Kalau income kita 25 juta nih misalnya, invest 10 juta untuk beli rumah, 5 juta untuk sekolah anak. Berarti angka yang dimasukin itu yang 5 juta untuk sekolah anak doang ya. Dan apakah udah tahu mau invest di instrumen apa? Kalau tahu, masukin target return investasinya, tapi kalau belum juga nggak apa-apa. Klik aja yang belum. Nah, langkah yang ketiga, langsung aja kita lihat rincian biaya pendidikannya. Dari SD sampai S1, beserta detailnya dari uang pangkal sampai biaya lain-lain. Ternyata, contoh kita tadi butuh total biaya 2 miliar untuk sekolahin Feli Junior dari SD sampai S1. Sedangkan cara kita berinvestasi 5 juta per bulan untuk dana pendidikan Feli Junior aja hanya berhasil mengumpulkan 1,3 miliar. Masih kurang 700-an juta. Tapi ingat, tadi kita tuh nggak masukin target return investasinya, karena belum tahu mau invest di produk apa. So, kita lanjut ke step yang keempat, ada rekomendasi strategi investasi berdasarkan 3 tipe target. Target yang pertama, fokus di uang pangkal dulu. Jadi bayangin gini, tiap bulan kita tuh invest 5 juta dari anak usia 0 sampai umur 6 sebelum masuk SD. Terkumpullah 360 juta. Dan ini sangat cukup ya untuk uang pangkal SD 52 juta. Nah, saat anak kita masuk SD, kita punya waktu 6 tahun lagi nih untuk ngumpulin uang pangkal SMP-nya. Begitu juga saat masuk SMP, kita punya waktu 3 tahun untuk nabung uang pangkal SMA. Nah, terus pertanyaannya, uang SPP atau uang sekolahnya gimana, Kak? Kalau kita pakai target yang pertama, ngumpulin uang pangkal aja, berarti uang SPP dan biaya lain itu anggap dibayar dengan income bulanan. Make sure untuk jaga biaya pendidikan ini maksimal 30% dari income bulanan kita ya. Tapi kalau kita pakai target yang kedua, UP plus SPP ini,
Berarti kita invest untuk ngumpulin uang pangkal dan SPP dari awal. Sekarang kita coba geser tombol rekomendasi optimal untuk target yang pertama ini ya. Nah, ternyata strategi kita untuk ngumpulin uang pangkal udah optimal nih di semua jenjang pendidikan. Sekarang kita coba naik level nih untuk ngumpulin target yang kedua, ngumpulin uang pangkal dan SPP ya. Untuk target SD dan SMP masih aman ternyata. Tapi di target SMA, kita perlu adjust investasi bulanan kita dari 5 juta ke 11 juta untuk mencapai dana yang dibutuhkan ini. Di target S1 juga, kita perlu invest sekitar 12,6 juta per bulan, dan itu pun belum bisa mencapai dana yang dibutuhkan. Kok gitu, Kak? Ya emang fitur kita ini tuh di-set agar target investasinya maksimal 30-50% dari income bulanan orang tua, biar nggak ngos-ngosan nih untuk bayar sekolah anak nantinya. Nah, setelah ngitung-ngitung, kita jadi tahu nih, oh dengan nabung 5 juta per bulan, kita bisa ngumpulin dana pendidikan all-in untuk value junior sampai selesai SMP. Tinggal target dana pendidikan SMA dan S1 yang perlu disesuaikan. Tapi ingat, kita baru menabung, belum berinvestasi. Coba ya, kita masukin return 6% aja di kolom awal tadi. Hasil investasi kita bisa jadi 2,7 miliar. Sekarang pertanyaannya, kita harus taruh 5 juta per bulan ini di produk investasi apa? Terus, income kita kan kemungkinan akan terus naik ya seiring berjalannya waktu. Apa kita harus nambah porsi investasi untuk dana pendidikan anak? Gimana kalau anaknya lebih dari satu? Apakah portofolio investasinya digabung atau dipisah aja? Sebenarnya kita bisa aja nih cari sendiri jawabannya di internet atau riset mandiri. Tapi kalau ada budget lebih, aku saranin untuk manfaatkan layanan advisory dari Priority Banking kayak BRI Prioritas. Jadi kita bisa konsultasi keuangan dengan Priority Relationship Manager mereka. Kita minta bantu nih untuk monitor dan evaluasi strategi ini secara berkala. Ideally 6 bulan sekali ya untuk make sure investasi kita on track dengan targetnya. Karena kondisi ekonomi kan berubah-ubah ya. Kita perlu cek apakah kinerja portofolio kita masih optimal. Like I said before, sesuaikan dengan profil risiko kita. Jangan sampai kita nggak pernah invest, tapi malah langsung ke produk yang agresif, biar cepat cuan. Karena bisa jadi malah cepat loss juga. Kemudian, semakin pendek jangka waktu investasi kita, misal ya, si anak bakal masuk SD 2 tahun lagi. Berarti investasinya di produk yang low risk. Tapi untuk dana pendidikan SMA yang masih 11 tahun lagi misalnya, bisa taruh ke produk yang lebih high risk. Dan ingat, kita harus pilih produk yang kita ngerti. Makin kita paham, boleh makin banyak alokasi di aset itu. Tapi kalau nggak ada yang dimengerti gimana, Kak? Bisa belajar dulu atau bisa serahkan ke profesional yang memang ahli di bidangnya. Misalnya, relationship manager di bank tempat kita menabung. Coba aja mampir ke sentral layanan BRI Prioritas terdekat untuk ngembangin aset keuangan sesuai dengan financial goal dan profil risiko kita. Di BRI Prioritas, mereka tuh bisa bantu kita untuk berinvestasi di reksadana, obligasi, dan saham. Karena BRI punya salah satu ekosistem keuangan terlengkap di Indonesia, termasuk perusahaan asuransi, sekuritas, dan manajer investasi. Karena penting banget juga untuk siapin asuransi kesehatan, sakit kritis, dan jiwa. Kita bisa aja nih kerja keras cari uang dan investasi buat uang kerja lagi untuk kita, tapi hari buruk tuh nggak pernah ada di kalender. Kita juga perlu untuk menjaga aset yang udah kita bangun dengan susah payah ini. Jangan sampai dia tuh habis untuk bayar tagihan rumah sakit karena kita ngerasa masih muda, sehat, dan males untuk punya proteksi asuransi. Itu dia step by step bikin strategi ngumpulin dana pendidikan anak. Semoga lumayan jelas dan bermanfaat ya fitur barunya. Tentunya kita masih jauh dari kata sempurna, so any feedback, input, comment, request, tulis aja di komen. Thank you for watching till the end, see you di video lain, dan bye-bye!